Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah kasus yang berjudulkan Studi Kasus Regresi Linier Berganda. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Mujiati Dwi Kartikasari. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Mbak Destia, yang kemudian ada Mas Iqbal, dan yang selanjutnya ada Mas Rashid Ridho. Next. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan, yaitu adalah regresi linier. Berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas dan atau prediktor, atau disebut juga dengan multiple linear regression. Pada sesi ini, kami menggunakan data mentah berupa data upah dan wage yang terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen, yang kemudian akan diolah menggunakan model koefisien determinasi, model uji T dan uji F, uji asumsi klasik, yaitu uji DW, kemudian ada uji normalitas dan uji multikoloneritas. Selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk data mentah yang kami gunakan terdiri dari nama, kemudian ada upah atau wage, kemudian ada lama pendidikan atau eduk, dan ada pengalaman. Lanjut. Nah, yang pertama dari hasil analisis regresi kami yaitu ada model coefficients dari wage atau upah. Dapat dilihat di sebelah kanan yaitu ada persamaan dari wage yaitu min 7,13 ditambah 0,950 yang merupakan variabel eduk ditambah 0,140 X per ditambah AI. Nah, kemudian data di samping ini kami mendapatkan persamaan seperti yang sudah tertera, sehingga apabila lama pendidikan mengalami kenaikan sebanyak 1%, berarti upah juga akan mengalami peningkatan hingga 0,950. Sedangkan jika pengalaman mengalami peningkatan sebanyak 1%, maka upah juga akan mengalami pertambahan sebesar 0,140. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Destia, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang koefisien determinasi. Jadi, setelah melakukan pengujian model fit measure, diperoleh R2 sebesar 0,313%. Mana hal ini menunjukkan adanya variasi naik turun antara variabel dependen atau upah yang kemudian diperjelas lagi oleh variabel dependen lama pendidikan dan pengalaman. Sedangkan untuk sisanya yaitu 687%, 100 sampai 313 menunjukkan adanya pengaruh variabel atau faktor lain yang mempengaruhi naik turunnya upah. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan uji T. Uji T digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model. Setelah melakukan uji T pada data ini, maka didapatkan model persamaan seperti gambar di samping. Hasilnya adalah variabel dependen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen karena p-value koefisiennya lebih besar dari alfa 0,01 sehingga tidak menolak HO. Selanjutnya hasil dan pembahasan uji F. Uji F digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model dan parameter regresi, maka didapatkan persamaan seperti gambar di samping. Pada pengujian model fit measure di samping, hasilnya adalah p-value kurang 0,01 dari alfa 0,01, yang menunjukkan model ini layak dan bisa digunakan atau dengan kata lain menolak HO dan menerima HA.
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Uji normalitas residual dengan nilai p-value 0,001 maka menunjukkan lebih besar dari 0,01 maka tidak menolak H0. Berarti residual data upah menyebar secara normal. Kemudian uji multikoliniaritas dengan nilai WG, eduk, dan pengalaman adalah lebih besar dari 1,07 sehingga disimpulkan bahwa asumsi tidak adanya multikoliniaritas telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Dengan menggunakan mode Durbin, Watson test for autocorrelation dengan p-value 0,122 lebih dari alfa 0,01 yang menunjukkan tidak menolak H0 atau dengan kata lain menolak HA atau H1. Nilai DW statistik adalah 1,65 dengan nilai autocorrelation 0,172. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan yang kami dapatkan di sini itu dari hasil data analisis kami menunjukkan bahwa meningkatnya 1% baik dari nilai eduk dan juga pengalaman pekerjaan, maka akan menaikkan 1% WG atau upah. Dan keduanya sangat signifikan korelasi secara positif. Ketika variabel tersebut semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengalaman, maka semakin tinggi pula upah yang didapatkan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, di sini dapat dilihat juga beberapa sumber yang kami gunakan di bagian daftar pustaka dan sudah sampai presentasi kita pada hari ini di akhir acara. Kemudian semoga apa yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Harapannya semoga dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua ke depannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.